Kita sudah 2 kali 542, kemarin 540. Salah satunya adalah masifnya dilakukan tracing kontak erat terhadap kasus terkonfirmasi positif. Di awal-awal penanganan COVID, ada perbandingan yang belum ideal yang didapatkan oleh tim surveillance kami dari Dinas Kesehatan. Saat itu masih perbandingannya 1:7, 1 di bawah 10. Beberapa minggu terakhir, terutama pasca libur panjang, Natal, Tahun Baru, didapat angka yang mendekati angka ideal sesuai rekomendasi WHO. Berapa angka itu? 1:20 sampai 30. Oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, menyatakan merekomendasikan angka ideal sekurang-kurangnya terhadap 1 kasus terkonfirmasi positif, idealnya ditemukan 20 orang kontak erat sampai 30. Sejauh ini kita belum maksimal tugas surveillance kita. Saat sekarang, kenapa salah satu terjadi peningkatan yang cukup signifikan? Pertama, angka ideal ditemukan atau sekurang-kurangnya mendekati. 2, jumlah yang dites semakin banyak. Konsekuensi logis ketika kita mampu dan berani menambah jumlah yang dites, sama halnya ketika Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan semua aparatur petugas di swab secara masif. Konsekuensinya pasti akan terjadi peningkatan kasus. Terkonfirmasi harian pasti akan banyak. Sama halnya seperti sekarang. Jumlah sampel yang diambil berlipat ganda, hasil tracing mendekati angka ideal 1:20 sampai 1:30, kendati pun tidak rata semuanya, tentu berdasarkan kapasitas masing-masing petugas surveillance kami. Kita harus menyiapkan strategi dan harus siap di Satgas bahwa kemungkinan peningkatan kasus pasti akan terjadi. PPKM yang dilakukan sekarang ini sejauh mana sudah menjadi efektif, Pak? PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, bukan berarti sebenarnya serta-merta hasilnya hari ini kita langsung dapati. Bukan, karena dia merupakan suatu proses panjang, mulai dari melakukan upaya di hulu, terutama yang di hilir. Di hilir kan kami sekarang kita semua sudah kelabakan. Kenapa juga PPKM dilakukan di provinsi, salah satunya di Bali dengan 2 daerah yang ditetapkan dalam Mendagri, Badung dan Denpasar, adalah salah satu indikatornya adalah tingkat keterisian rumah sakit rujukan. Bor isolasi, bor ICU. Jika dilihat bor untuk skup umum secara provinsi Bali, bor ICU tidak lebih dari 56%. Bor isolasi 62%. Standar WHO maksimal 70%. Artinya secara provinsi Bali kita masih di bawah rekomendasi WHO. Tetapi jika di breakdown berdasarkan kabupaten dan kota, Badung, Denpasar tingkat mengkhawatirkan, sudah di warning. Oleh karena itulah Inmendagri memperpanjang lagi karena tingkat keterisian bornya Badung dan Kota Denpasar mendekati atau bahkan Kota Denpasar sudah 72, artinya di atas rekomendasi. Terhadap kondisi ini, Pak Kadis Kesehatan dengan seluruh jajaran Direktur Rumah Sakit mengambil langkah strategi sebagai berikut. Tiap hari dilakukan optimalisasi penambahan TT, tempat tidur, baik itu tempat tidur di ruang isolasi maupun tempat tidur di ruang ICU. Bagaimana halnya dengan di luar rumah sakit rujukan? Kami menyiapkan sekurang-kurangnya 17 hotel karantina untuk menampung saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif tetapi tanpa gejala, tetapi gejala ringan. Perlu teman-teman media tahu, pemilahan yang mana dibawa ke rumah sakit rujukan, mana yang tidak dibawa ke rumah sakit rujukan, yang sedang dan berat harus masuk ke rumah sakit rujukan. Di luar itu, OTG dan gejala ringan, dia kita rawat di hotel karantina. Sejauh ini, tingkat keterisian hotel karantina yang jumlahnya di atas 2.500 baru terisi 67%. Artinya tingkat keterisian cukup dan memadai. Kalaupun beberapa hari ke depan akan terjadi peningkatan kasus, kita semua tidak berharap, terutama saya, tidak berharap hotel saya itu penuh, 2.500 kamar itu tidak akan penuh, harapan saya. Tetapi kalau toh terjadi, karena di dalam manajemen penanggulangan bencana, kita selalu mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya adalah kasus meningkat tajam. Hotel harus kita persiapkan sebagai upaya langkah kebijakan di hulu, bukan di hilir.